Halo, hari ini saya akan membahas mengenai gramatik atau susunan kalimat dalam modal verben. Jadi, ini adalah gramatik modal verben di mana teman-teman bisa gunakan kalau dalam bentuk tulis maupun dalam lisan. Nah, apa sih sebenarnya modal verben ini? Dalam bahasa Inggris juga ada modal verben. Dalam bahasa Jerman juga begitu, ada juga modal verben. Nah, apa saja modal verben yang ada dalam bahasa Jerman? Müssen, können, wollen, dürfen, sollen. Ini adalah modal verben yang ada dalam bahasa Jerman. Müssen artinya adalah harus, können dapat, wollen ingin, dürfen boleh, sollen harus seharusnya. So, ini apa? Ich, du, er, sie, wir, ihr, sie. Dalam bahasa Jerman ini ada namanya personal pronomen atau kalau dalam bahasa Indonesia subjek ya. Nah, setiap subjek atau verben itu pasti mengikuti endungan atau ada perubahan kata kerja yang mengikuti subjeknya. Dalam bahasa Jerman disebutnya endungan. Nah, endung untuk modal verben ini mengikuti subjek. Ich dengan du tidak ada endungan. Jadi teman-teman ingat, bukan du, ich untuk saya dan dia laki-laki, perempuan atau benda itu sama perubahannya atau tidak ada perubahan tambahan endungan atau tidak ada tambahan huruf. Nah, ini khusus untuk modal verben. Sementara kan kita ketahui untuk subjek ich kalau verben biasa selain modal verben itu kan harus berakhiran e. Sementara res itu berakhiran t. Tapi kalau modal verben ich dan res itu perubahannya sama. Artinya tidak ada tambahan endungan atau tidak ada perubahan. So, seperti itu. Nah, jadi untuk do menjadi perubahannya tetap yaitu st, tapi tidak ada di dalam sebuah kalimat 3 huruf st itu tidak ada. Kalau misalnya ada sebuah modal verben 3 huruf st berdampingan, maka satunya harus dilebur atau dihilangkan. Sementara wir itu endungannya n, ir itu endungannya t, sementara n yang artinya mereka dan n yang artinya Anda itu sama-sama berakhiran n, itu untuk z yang artinya mereka dan z yang artinya Anda. Contoh di sini müssen harus. Ingat, kalau misalnya kamu udah hafal perubahan muss, pasti kamu juga akan hafal perubahan modal verben muss yang untuk res karena perubahannya sama. Coba perhatikan, kan, will, darf, soll. Sama kan perubahannya. Jadi kalau misalnya untuk darf kamu hafal, pasti kamu juga akan hafal bahwa res juga darf. So, seperti itu. Sementara do, ini kan ada mus nih, 2 hurufnya s-nya. Tapi kalau do kan ada tambahan st, harusnya kan 3 kan kalau ditambahkan st. Nah, ini nggak bisa. Tidak ada 3 huruf s dalam bahasa Jerman. Maka satunya harus dilebur atau dihilangkan. Nah, sementara ini bisa karena tidak ada triple huruf yang sama. Kannst, willst, darfst, sollst. Muss sama seperti perubahan untuk subjek ich. Wir müssen. Ingat, kalau misalnya u umlaut atau huruf yang ada titik 2 di atasnya, jika dihilangkan ditambah e setelah huruf u. Müssen, können, wollen, dürfen, sollen. Untuk ir, konjugasinya itu berakhiran t. Müsst, könnt, wollt, dürft, sollt. Seperti itu. Z yang artinya mereka maupun Anda itu sama. Müssen, können, wollen, dürfen, sollen. Perubahannya sama ya, endungannya yaitu en. Weitere modal verben. Mochte, ich mochte, du mochtest, sie mochtest. Untuk mochtest ini artinya adalah mau. Wir mochten, ihr mochtet, sie mochten. Sementara mögen artinya adalah suka. Ich mag, du magst,
sie mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Nah, ini juga mochten dan mögen termasuk modal verben. Jadi nanti kalian silahkan tambahkan dua tabel di sini untuk konjugasi mochten dan mögen. So, seperti itu. Nah, kapan sih kita menggunakan modal verben ini? Ya, kalau misalnya kalian ingin membuat kalimat di mana kalimatnya membutuhkan modal verben, ya gunakan. Contohnya apa? Misalnya saya harus ke Jerman. Ich muss nach Deutschland fliegen. Saya harus pergi ke bioskop. Ich muss ins Kino gehen. Terus kalian juga bisa bilang, saya ingin belajar bahasa Jerman. Ich möchte Deutsch lernen. Terus kamu bilang, misalnya seperti ini, saya harus tetap di rumah. Ich muss zu Hause bleiben. Jadi, kalau misalnya kalian ingin menggunakan modal verben, ya udah, berarti gunakan modal verben ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada 7 modal verben dalam bahasa Jerman. Nah, gramatiknya seperti apa? Gramatiknya tadi udah kita bahas. Kalian perhatikan. Nah, di sini ada gramatiknya. Muss ini kan modal verben. Kenapa muss di sini? Sementara kita ketahui kalau harusnya kan müssen. Karena kan ini udah dikonjugasikan. Konjugasikan mengacu ke siapa? Ke subjek atau personal pronoun. Apa? Yan ini kan laki-laki. Nah, tadi saya jelaskan kalau untuk laki-laki, perempuan, dan benda itu perubahannya sama, yaitu seperti muss. Yan laki-laki kan, dia laki-laki, maka muss. Sama perubahannya seperti yaitu juga muss. Nah, kalau misalnya ingin membuat model verben ini, maka verben yang lain berada di akhir kalimat. Sedangkan verben yang lain itu tidak dikonjugasikan. Yang dikonjugasikan ya modal verben yang banyak ini. Itu yang dikonjugasikan sesuai dengan endungannya. Nah, sedangkan verben yang lain tidak dikonjugasikan. Contohnya, Jan muss am Wochenende arbeiten. Verben yang lain itu apa maksudnya? Arbeiten ini yang tidak dikonjugasikan, tapi posisinya harus berada di akhir kalimat. Sementara yang dikonjugasikan adalah modal verbennya. Apa? Musnya ini. Kenapa? Karena subjeknya dia laki-laki. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi beberapa modal verben. Kita lihat yang di sini aja ya, biar teman-teman bisa paham. So, nah, di sini ada nih. Musst du heute arbeiten? Ini kalimat tanya ya. Maka berada modal verbennya di awal atau sebelum subjek. Kenapa di sini musst? Karena konjugasinya, subjeknya du. Maka menjadi musst du heute arbeiten? Haruskah kamu hari ini bekerja? Seperti itu. Jadi yang dikonjugasikan adalah modal verbennya ini. Sementara untuk verben yang lain atau kalau misalnya modal verben itu pasti ada verben yang lain. Contohnya, ich soll zu Hause bleiben. Saya harus berdiam diri di rumah. Saya harus tetap di rumah. Atau kalian juga bisa sebutkan misalnya, ich darf nicht nach Deutschland fliegen. Darf itu kan boleh. Kalau pakai nicht berarti tidak boleh kan? Tidak boleh ke Jerman. Kemudian yang paling penting, kalau misalnya menggunakan modal verben yang lain posisinya harus di akhir kalimat, dan verben yang lain itu tidak dikonjugasikan atau merupakan kalimat atau kata kerja imperatif. Nah, imperatif itu kan kata kerja tidak dikonjugasikan, karena yang dikonjugasikan adalah modal verbennya. So, seperti itu. Müssen. Sie müssen Deutsch lernen. Anda harus belajar bahasa Jerman. Terus contohnya lagi nih. Wollen. Wir wollen in Deutschland bleiben. Kita ingin tinggal di Jerman. Sollen misalnya. Atau misalnya kalian menggunakan subjek yang lain. Ya gunakan saja subjek yang lain. Yang penting adalah kalian gunakan sesuai dengan konjugasinya. Kalau misalnya menggunakan er, otomatis modal verbennya itu muss konjugasinya. Ya udah, er muss etwas kochen. Dia harus memasak sesuatu.
kochen. Kochen ini kan kata kerja atau verben, di mana harus berada di akhir kalimat. Makanya menjadi er muss etwas kochen. Dia laki-laki harus memasak sesuatu. Yang paling penting setelah subjek, ini kan subjek nih atau personal pronoun. Nah, ikuti dengan modal verben ini. Tapi diikuti sesuai dengan gramatiknya atau dikonjugasikan sesuai subjeknya. Kemudian sebutkan objek, keterangan waktu atau keterangan tempat, kemudian barulah setelah itu diikuti oleh verben yang lain. Itu untuk membuat modal verben. Oke? Kita akan ketemu di video berikutnya membahas gramatik yang lain. Yang paling penting, teman-teman silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke Instagram Jerman Schule. Di link bio Instagram itu ada nomor WhatsApp yang langsung menuju ke WhatsApp saya. Nanti akan saya hubungi atau akan saya balas atau akan saya jelaskan kalau kalian ada yang menghubungi mengenai materi yang saya jelaskan ini. Nah, yang paling penting kalian hafal sebanyak-banyaknya kosakata bahasa Jerman yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ingat juga perubahan setiap modal verbennya. Karena apa? Di sini kan berubah tuh. U-nya di sini nggak ada titik 2 di atasnya, bukan U umlaut. Maka setelah wir ini maka menjadi U umlaut semuanya. O umlaut, U umlaut, seperti itu. Jadi sampai R, Z ini perubahannya hampir sama. Sementara wir perubahannya ke Z itu perubahannya udah beda. Jadi seperti dua kelompok gitu kalau kalian perhatikan. So, seperti itu. Contohnya dürfen, bukan Durf tapi darf. Ini darf. Wollen, bukan wolf. Ini wills. Seperti itu perubahannya. Können juga bukan können tapi kan. Sementara könennya mulai dari perubahan wir atau konjugasi wir, können. So, seperti itu aja teman-teman. Silahkan dipahami untuk gramatik ini. Tidak sulit, sangat gampang. Kalian harus pahami bagaimana cara membuat kalimat modal verben. Ya, sama seperti dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Kalau misalnya kalian mau menggunakan, ya berarti harus ada modal verbennya dalam sebuah kalimat. Ya, salah satunya berarti kalau enggak ya müssen, können, atau wollen, dürfen, sollen, atau mochten, dan mögen. Gitu. Jadi hanya sedikit, hanya ada 6. Kalau misalnya kalian pelajari pun juga mudah sekali. Yang paling penting harus rajin, karena ini adalah pelajaran bahasa, tidak ada rumus kali, bagi, dan tambah. Jadi kalian harus bisa mengikuti gramatik yang Jerman Schule berikan. Tulis sebagus mungkin materi yang saya berikan melalui video ini, melalui buku kalian masing-masing. Tulis dengan bahasa kalian sendiri di mana kalian bisa atau lebih mudah memahaminya. Tulis serapi mungkin, sebagus mungkin di mana kalau kalian membaca kalian paham apa yang kalian tulis, paham di mana posisi modal verben yang kalian tulis di buku tersebut. Oke? Karena kalau misalnya kalian tidak rapikan itu mulai dari gramatik-gramatik yang saya berikan ini, maka kalian sendiri juga tidak akan ada lust atau tidak akan ada mood untuk belajar bahasa Jerman gitu. Jadi awali dengan diri sendiri, rapi, bersih, terus kemudian pelajari sebaik mungkin, pahami, dan ingat masih banyak YouTube yang lain yang membahas soal bahasa Jerman. Bahkan ada native speaker juga yang mulai membahas gramatik bahasa Jerman. Kalau misalnya kalian udah tahu gramatiknya, maka steps berikutnya kalian harus banyak latihan, harus banyak hafalan kosakata. Kalian harus mulai melihat atau kalian harus mulai membaca teks-teks bahasa Jerman maupun menonton film bahasa Jerman. Ingat, film bahasa Jerman otomatis kalau nggak diucapkan langsung atau harus ada teksnya pakai bahasa Jerman. Itu sangat-sangat membantu kalian dalam memahami atau memperlancar kemampuan bahasa Jerman kalian. Oke? Itu tips dan penjelasan gramatik modal verben dari saya.
Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekali lagi, bangun channel ini, bantu saya untuk mengembangkan channel Jerman Schule ini, karena semakin banyak orang yang tahu tentang channel ini, juga akan semakin banyak orang-orang yang akan dengan mudah belajar bahasa Jerman. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng yang ada di YouTube kanal Jerman Schule. Share sebanyak-banyaknya apa yang saya sampaikan di sini. Semoga apa yang kalian lakukan itu bermanfaat buat kalian sendiri dan untuk masa depan kalian. Saya di sini Lili Permata, salam dari Eropa. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.